Salam adik-adik, kembali lagi di Perkids kita pada hari ini. Semoga semuanya menjalani minggu yang bahagia dan ceria. Oke, marilah sebelum kita memasuki sesi kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatanmu pada minggu ini kami dapat kembali menyaksikan dan beribadah walaupun secara live stream, secara video. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami kembali dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menunaikan ibadah kami dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke semuanya, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkata Deep Down in My Heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita akan menyanyikan lagu kedua, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab hanya sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Engkau yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, berduka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, sebelum kita akan masuk ke sesi firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
selamanya. Kita nyanyikan lagi sekali lagi lagu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat seminggu yang Kau telah berikan kepada kami. Kami dapat beraktivitas, bersekolah, walaupun ada yang sebagian online Tuhan. Kami tetap bersyukur kami dapat melakukan aktivitas kami. Dan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam firman Tuhan, kami juga yang membawakan firman ini kekuatan dan juga kami dapat terberkati oleh firman-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi untuk Kids. Oke, sekarang kita akan bahas firman Tuhan. Oke, kita buka Alkitabnya. Yuk. Sebelum kita buka Alkitab, Mister mau tanya dong, apa kabarnya? Baik. Sehat ya? Oke. Jadi belajarnya di sekolah apa online? Online. Oke. Sekarang kita buka Alkitabnya di. Oke, karena ayatnya agak panjang, jadi kita bukanya yang ya dia di Nehemia 2. Oke. Nehemia 2 ayat 11 sampai Nehemia 6 ayat 16. Oke, jadi dia ada 4 chapter ya. Yang chapter kedua, ketiga, 4, 5, 6. Oh, ada 5. Oke. Tapi di chapter kedua dia dimulai dari ayat yang 11 ya, karena dia panjang. Kalian bacanya di rumah aja. Oke, Miss Nika nanti akan suruh bacanya beberapa ayat saja ya. Ketika Miss Nika nanti suruh baca, kalian baca. Oke. Jadi di sini ya, minggu ini kita temanya adalah melayani Tuhan dengan kerja keras. Oke, sebelum kita lanjut, Miss Nika mau tanya dong, kerja keras yang seperti apa yang kalian tahu gitu? Kerja keras dalam melayani Tuhan. Yuk, melayani Tuhan dengan kerja keras. Apakah harus bawa kursi dari rumah ke gereja gitu atau gimana? Yuk. Ada yang mau jawab? Ya, salah juga nggak apa-apa kok. Miss Nika nggak marah. Oke, jadi kerja keras yang seperti apa? Ya, jadi kita harus rajin baca Alkitab. Oke, kemudian rajin melayani Tuhan, kita tanpa harus merasa lelah. Ya, jangan dikit-dikit capek lah nih ke gereja terus. Ya, jadi kita harus melayani Tuhan dengan kerja keras. Oke, kenapa sih kita harus belajar firman Tuhan setiap minggu? Bahkan kalian ada yang belajar Bible kan di sekolah. Ya, jadi kenapa harus belajar firman Tuhan? Supaya agar iman kita semakin kuat dan semakin dekat lagi sama Tuhan. Ya, oke. Coba buka di Nehemia 4. Nehemia 3 ayat 1 sampai 32.
Coba dibuka Nehemia 3, sudah? Nehemia 3 ayat 1 sampai 32. Di situ tentang para peserta dalam pembangunan. Pembangunan apa? Oke. Di sini kita akan bahas tentang membangun tembok Yeriko. Tahu dong, tembok Yeriko itu sudah pernah hancur. Ya, jadi di sini di Nehemia 3 ayat 1 sampai 32 itu mengatakan bahwa di sini pembangunan tembok Yerusalem dari berbagai sisi. Ya, di ayat 1 coba baca Justin ayat 1. Maka bersiaplah imam besar Elias dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dengan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Hananeel. Oke, jadi di sini ya pembangunan tembok Yerusalem dari berbagai sisi. Kemudian di sini melibatkan nabi-nabi besar. Oke, nabi-nabi besar juga, kemudian contohnya Lewi, kemudian imam-imam juga, kemudian pedagang, dan bahkan ada pengusaha. Jadi bukan hanya imam-imam besar saja yang turut bekerja atau turut ikut dalam pembangunan tembok Yerusalem. Oke, kemudian coba kita baca di Nehemia 4. Nehemia 4 ayat 9. Sudah? Kanaya coba baca ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Oke, and then before 9 ayat 7. Devin, bisa baca Nehemia 4 ayat 7? Bisa, coba kasih sama. Bisa, ada? Oh, ayat 7. Coba baca. Ketika Sanballat dan Tobia Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod Asdod dengar mendengar bahwa berkegiatan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa wah lubang-lubang lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah. marahlah mereka. Oke, jadi di ayat 7 kita lihat ya bahwasanya musuh-musuh Nehemia, ketika para nabi-nabi besar itu dan para imam-imam dan pedagang dan juga pengusaha berusaha untuk membangun tembok tersebut, maka ada beberapa musuh-musuh Nehemia dari sekeliling Yerusalem datang untuk ngapain? Coba, kalau kita punya musuh-musuh kita itu untuk ngapain sih? Ada yang tahu nggak? Memerangi Yerusalem. Apa? Memerangi. Iya, memerangi Yerusalem, ya. Jadi musuh-musuh ini mencoba untuk menghalangi pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Oke. Kemudian di ayat 9 tadi, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ya, jadi setelah musuh yang berdatangan yang mencoba untuk menghalangi pembangunan tembok tersebut, maka di ayat 9 di situ bagaimana Nehemia untuk menghadapi musuh-musuh tersebut. Ya, mereka berdoa kepada Tuhan. Oke. Jadi di ayat 9 itu di situ caranya Nehemia menghadapi musuh. Oke. Jadi ayat 9 mereka bergantung atau berserah kepada Tuhan. Kemudian yang coba buka Nehemia 6 ayat 13.
Nehemia 6 ayat 13. Sudah dapat? Mustika bacakan aja ya. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berbuat dosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Kemudian ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Oke, di ayat yang ke-13 Nehemia itu bukan imam sehingga ia tidak boleh masuk ke bait Allah. Oke. Yang ke-15 di situ menjelaskan bahwa bulan Elul itu bulan 6. Oke. Jadi bulan Elul itu adalah bulan 6. Dalam waktu, lihat di ayat 15, dalam waktu 52 hari Nehemia memperbaiki atau menyelesaikan tembok Yerusalem. Oke, coba kalian bayangkan 52 hari dalam menyelesaikan tembok itu. Kalau manusia biasa tanpa pertolongan Tuhan, menurut kalian bisa nggak sih? Tembok Yerusalem yang begitu besar dan tinggi, enggak ya. Jadi di sini Misika akan coba tanya. Kalau seandainya kalian ada yang punya ini enggak sih? Apa sih? Seperti Lego. Ada tahu Lego kan? Oke, jadi kalau Lego itu kita buat rumah, terus nggak ada pagarnya. Oke, kalau rumah nggak ada pagar, menurut kalian gampang nggak didatangin musuh? Gampang. Jadi kita di sini harus supaya musuh itu nggak datang, apa yang harus kita lakukan? Iya, membuat pagar ya. Jadi ketika suatu rumah itu tidak mempunyai pagar, maka musuh akan gampang untuk memasukinya. Oke, jadi kita harus membuat pagar ataupun seperti tembok ya. Oke. Tembok, siapa yang harus buat tembok? Ayo, Mami, Papi, atau Jena? Ayo, siapa yang buat tembok? Atau tukang sapu, atau tukang buah? Siapa? Ayo. Ya, tukang tembok lah. Ya, yang buat tembok ya tukang tembok. Oke. Jadi meski ingat ya, alasan Nehemia kembali ke Yerusalem itu dia untuk apa? Dia kembali ke Yerusalem untuk memperbaiki tembok tersebut itu bukan hal yang gampang, oke, tetapi hal yang sulit. Ya, tapi ingat, meskipun hal yang sulit, dia tetap mengandalkan Tuhan. Tadi di Nehemia 4 ayat 9, oke, dia berserah, dia berdoa kepada Tuhan. Oke, kemudian ingat tadi tujuannya apa? Bagaimana supaya kita bisa tahu cara menghadapi musuh. Oke, ya. Tadi Mistika bilang di Nehemia berapa? Nehemia mengandalkan Tuhan. Di Nehemia berapa? Ayat 9. Coba baca. Devin dapat? Nehemia 4 ayat 9. Kanaya sama Justin baca yuk, kuat yuk. Nehemia 4 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Oke, jadi ingat apapun yang kita hadapi, meskipun itu sulit atau tidak, kita tetap melayani Tuhan dengan kerja keras dan juga kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita harus tahu cara bagaimana untuk menghadapi musuh. Sama seperti rumah yang tanpa pagar tadi, itu gampang dimasuki musuh ya. Ketika rumah itu nggak ada pagar, maka gampang kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya buat pagar. Oke, jadi sama seperti kita, apa yang harus kita lakukan kalau kita musuh-musuh kita itu datang? Berdoa sama Tuhan. Iya, berdoa. Oke, berdoa, mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa baca Alkitab. Oke, I think that's all for today. See you next week. Bye. Selamat pagi adik-adik semua.
Untuk aktivitas hari ini dimulai dari adik-adik kelas kecil. Nanti adik-adik akan mendapatkan satu lembar seperti ini dan potongan puzzle yang nanti akan dibagikan. Ini semuanya adik-adik warnain potongan puzzle-nya, lalu ditempelkan sesuai dengan pola yang ada di sini. Nanti semuanya ini akan jadi hasilnya. Setelah diwarnain dan ditempel, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk adik-adik kelas sedang, nanti adik-adik akan mendapatkan 2 lembar. Ini lembar pertama dan ini lembar yang kedua. Untuk yang ini adik-adik gunting menjadi 2 bagian. Ini bagian pertama dan ini bagian kedua. Lalu bagian garis putus-putus ini bisa adik-adik lipat. Dan yang garis tebal ini adik-adik gunting lalu dilipat keluar. Setelah diwarnain dan dilipat, nanti adik-adik tempelkan bagian yang tadi ke kertas ini sehingga nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Yang pintu dilipat tadi bisa dibuka. Selanjutnya untuk adik-adik kelas besar, nanti adik-adik akan mendapatkan 2 lembar seperti ini. Lembar yang ini adik-adik warnain semua polanya, lalu digunting, dan setelah digunting ditempelkan ke kertas yang ini. Nanti hasilnya setelah adik-adik warnain, adik-adik gunting dan tempel, hasilnya akan seperti ini dengan tulisan ayat hafalan yaitu Mazmur 100 ayat 2. Demikian aktivitas untuk hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.